Ya, kita lanjut. Jadi ketika cahayanya itu datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahayanya akan dibiaskan mendekati garis normal. Tapi jika cahayanya datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka cahaya yang datang itu akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, secara matematis ternyata ini punya rumus, namanya rumus indeks bias cahaya. Rumusnya itu sama dengan N sama dengan C per Cn. Nah, apa itu N? N adalah indeks bias cahaya. Terus C itu adalah cepat rambat cahaya, kecepatan cahaya, cepat rambat cahaya di ruang vakum. Ini vakumnya gini ya, meter per sekon. Terus ada CKN. CKN ini adalah cepat rambat cahaya di medium N, sama satuannya meter per sekon. Nah, yang ini kalau misalnya ada dua, misalnya di sini ada wadah dari kaca yang berisi air, kemudian ada cahaya masuk. Ketika ada cahaya masuk, kan nanti ini akan dibiaskan nih, akan dibiaskan. Ketika dibiaskan, ternyata di sini punya N, namanya N udara atau indeks bias cahaya di udara. Di sini juga punya N, namanya, misalnya kalau ini air, berarti ini N air, indeks bias cahaya di air. Nah, karena di sini ada dua indeks bias, berarti rumus yang ini gimana? Rumus yang ini tuh bisa kita jadikan rumus perbandingan. Jadi kayak gimana dia? N1 per N2, N1 banding N2 sama dengan rumus N-nya kan C per Cn. Berarti di sini C per Cn-nya kita ganti pakai 1. C1, N2-nya berarti C per C2. Nah, C-nya sama kan? Kita coret. C-nya sama-sama cepat rambat cahaya di ruang vakum. Biasanya itu untuk C nilainya mutlak yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Apa yang 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon? Yaitu cepat rambat cahaya. Berarti yang ini nanti naik ke atas, yang ini turun ke bawah. Nah, berarti nanti N1 per N2 sama dengan C2 per C1. Ini rumus perbandingannya. Tinggal ganti. Misalnya kalau cahaya datang dari udara ke air, berarti ini misalnya kita ganti pakai udara. Satunya kita ganti pakai udara, duanya kita ganti pakai air. N udara per N air sama dengan C air per C udara. Seperti itu. Sudah yang kayak ini, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nih, ada contoh soal. Yang pertama, seberkas cahaya matahari merambat dari udara ke air. Indeks bias air 1,5. Berapakah cepat rambat cahaya dalam air? Kita tulis. Diketahui. Yang pertama N air. Indeks bias air 1,5. Cepat rambat cahaya matahari atau cepat rambat cahaya C kan? C itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini sudah mutlak. Ternyata indeks bias udara itu juga mutlak. Indeks bias udara itu sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah
cepat rambat cahaya dalam air. Kalau cepat rambat cahaya dalam air berarti C air. Itu berapa? Kita pakai rumus perbandingan. Kalau ini C matahari berarti C di udara ya. C udara. Dah, tinggal kita masukin. Apa rumusnya? N air per N udara sama dengan C udara per C air. N airnya 1,5, N udaranya 1, C udaranya yang ditanyakan udara, terus C airnya adalah ternyata C air yang ditanyakan. C air yang ditanyakan, C udaranya 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. C airnya pindah ruas, yang ini juga pindah ruas. 1,5 per 1 sama dengan 1,5. 1,5 sama dengan ini naik ke atas kali C air sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ini pindah ruas ke sini jadi C air sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon per 1,5 sama dengan 3 bagi 1,5 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, terus yang kedua, kan tadi kita sudah bahas tentang sifat-sifat cahaya. Kalian sudah tahu cahaya merambat lurus kayak gimana, pembiasaan cahaya itu apa, pemantulan cahaya itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke cermin. Di cermin juga kalian sudah membahas tentang cermin cekung dan cermin cembung. Sekarang kita akan bahas tentang cermin datar. Untuk cermin datar, untuk sifat-sifat bayangannya silahkan kalian baca LKS halaman 129. Nah, di sini Ustazah cuma mau membahas tentang rumusnya. Rumus gimana kalau ada dua cermin datar. Rumus kalau gimana ada dua cermin datar, kemudian di antara dua cermin datar itu didekatkan, dan ketika didekatkan di tengah-tengahnya diletakkan benda. Ini ada dua cermin. Ada dua cermin. Cermin 1. Ini misalnya cermin 2. Cermin 2. Ada dua cermin, kemudian didekatkan. Nanti ini membentuk sudut tertentu kan? Ustazah kasih bilangnya sudut alfa. Nah, ada dua cermin, kemudian ada sudut di antara keduanya, sudut alfa. Terus di sini nanti ada benda. Ketika di sini ada benda, ternyata kalau kalian pernah waktu masih kecil mendekatkan dua cermin, terus ternyata kalian ngelihat ada banyak bayangan di belakangnya. Di cermin 1 ada banyak bayangan, ternyata ketika kalian melihat cermin 2 juga ada banyak bayangan. Itu karena apa? Karena kedua cermin ini saling mengambil bayangan di antara satu sama lainnya. Jadi cermin 2 ngambil bayangan ke cermin 1, cermin 1 ngambil bayangan ke cermin 2. Paham ya? Nah, karena dia mengambil bayangan, nanti kita disuruh ngitung berapa jumlah bayangan yang diambil ketika sudutnya tertentu. Nah, gimana caranya? Rumusnya itu adalah N sama dengan 360 per alfa kali min 1. N sama dengan 360 per alfa min 1. Ini rumusnya. Alfa itu apa? Alfa itu adalah sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk dari kedua cermin. Sedangkan N adalah jumlah bayangannya.
jumlah bayangan. Nah, gimana contoh soalnya? Ini contoh soalnya. Jadi ada dua buah cermin datar dipasang membentuk sudut 60 derajat. Nah, sudut 60 derajat ini adalah alfanya. Yang ini adalah alfa. Kemudian ada sebuah benda diletakkan di antara dua cermin tersebut. Jumlah bayangan benda yang akan terbentuk pada kedua cermin adalah, misalnya kalau kita mau gambar, itu dia ini ya. Ini deh, 60 derajat. Ini kan alfanya nih 60 derajat. Terus di sini ada benda. Nah, berapa nih bayangan yang terbentuk pada kedua cermin? Cermin 1 dan cermin 2. Udah, tinggal masukin N sama dengan 360 per alfa min 1. 360 per alfa. Alfanya 60 derajat min 1. Yang ini 36 bagi 6, 6 min 1 sama dengan 5. Jadi N yang terbentuk adalah 5 bayangan. Itu